Balai Bahasa Provinsi Bali melayani dengan cinta. Salam bahasa. Sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada, senang sekali saya Made Sudiana bisa menjumpai sahabat bahasa dalam program Bincang Bahasa dan Sastra, sebuah program yang dirancang oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyebarkan informasi kebahasaan dan kesastraan. Siaran ini disiarkan dari Studio Subasita, Balai Bahasa Provinsi Bali. Sahabat bahasa, dalam siaran Bincang Bahasa kali ini, kita akan membahas topik karya sastra dan perempuan pengarang. Sehubungan dengan itu, telah hadir di studio Ibu Dayu Oke Rusmini. Beliau adalah seorang pengarang. Selamat datang di studio Subasita, Bu Dayu Oke. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir di studio Subasita dan kita akan berbincang-bincang tentang karya sastra dan perempuan pengarang, Bu Dayu Oke. Sebelum lanjut, saya ingin memperkenalkan Ibu Dayu Oke Rusmini. Ibu Dayu Oke Rusmini adalah seorang penulis puisi, novel, cerita anak, esai, dan cerita pendek. Beliau banyak mendapat penghargaan. Salah satu penghargaan yang bisa saya sampaikan di sini adalah Anugerah Sastra Tantular dari Balai Bahasa Denpasar tahun 2012. Ketika itu Balai Bahasa Provinsi Bali bernama Balai Bahasa Denpasar ya, Bu Dayu Oke ya. Berikut juga ada penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan beberapa penghargaan lain. Mungkin nanti kita bicarakan penghargaan yang pernah didapat dan beberapa karya yang sudah diterbitkan dalam bentuk buku. Ada buku Monolog Pohon. Tahun berapa itu, Bu Dayu Oke? Tahun 1990 ya. Ya, 97. 97-an ya. Ya. 97. Ada Tarian Bumi. Wah, Tarian Bumi ini luar biasa, sangat banyak diminati oleh masyarakat dan banyak mendapat apresiasi. Ya, banyak mendapat apresiasi dari masyarakat. Berikutnya ada Sagre. Berikutnya ada Kenanga, Bu Dayu Oke ya. Tahun 2003 Patiwangi. 2007 Warna Kita. Ada Pandora 2008 ya, Bu Dayu Oke ya. Ada Tempurung 2010. Akar Pule 2012. Saiban. Ada juga tulisan-tulisan yang dimuat di media cetak dan dibukukan, Ibu Dayu Oke ya. Ya, esai. Ya, esai, Mencoblong 2019, ada Kloplak. Yang terakhir Jerum. 2020 Jerum, Bu Dayu Oke ya. Adaptasi dari Kidung. Ya, adaptasi dari Kidung. Baik, Ibu Dayu Oke. Kita akan berbicara tentang karya sastra dan pengarang perempuan. Saya ingin tahu, Bu Dayu Oke, menurut Bu Dayu Oke, karya sastra, mungkin sebelum lanjut saya ingin tahu menurut Bu Dayu Oke, apa itu karya sastra, apa itu pengarang perempuan, perempuan pengarang. Perempuan pengarang. Iya, silakan Dayu Oke. Setiap kita berbicara tentang perempuan, kadang-kadang memang agak sulit. Karena dari awal setiap diskusi yang mengundang saya sebagai pembicara, saya selalu menjelaskan bahwa persoalan utama perempuan itu adalah pada tabu yang dibuat oleh agama, institusi sosial, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah rambu. Rambu ini dalam pengertian saya, rambu ini berarti adalah hal-hal yang membatasi gerak perempuan
untuk menuangkan gagasan-gagasannya. Kadang-kadang Rambu ini tidak hanya dibuat oleh institusi kemasyarakatan, tapi oleh perempuan sendiri. Yang ketiga persoalannya adalah teror. Teror itu apa? Kadang-kadang kalau kita menulis terlalu tajam, teror itu berbentuk psikologis untuk perempuan. Dan tiga hal inilah yang mengemas pengarang perempuan. Jadi saya berpikir bahwa agak sulit untuk menyuarakan pemikiran-pemikirannya lebih dalam. Kalau kita mau kembali kepada sejarah, Pak Made, kita sudah mulai bahwa kita pada periode 1933 sampai 42 itu saat lahirnya majalah Pujangga Baru. Di situ kita sudah mengenal pengarang yang namanya Selasih atau Seleguri. Kemudian ada Hamidah dan Fatimah. Ada Adlin, Afandi, dan Saidah Alim. Yang pada masa itu kan tema-tema pokok yang ditawarkan oleh para pengarang perempuan adalah perjuangan. Tapi sampai sekarang kita nggak tahu, kita nggak melihat di mana karya-karya itu. Bagaimana kita mengakses karya-karya itu? Bagaimana kelanjutan karya-karya itu? Lalu apakah bisa karya-karya itu kita gali lagi dalam konteks modern perempuan abad ini? Nah, itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Itu sastra dan perempuan pengarang itu, Pak Made. Oh begitu, kaitan antara sastra dan perempuan pengarang. Iya, karena teks-teks itu tidak bisa terdeteksi lagi sekarang. Di mana kita harus membaca mereka? Banyak sekali. Dari tahun sekian yang mereka lahir tahun 1908 mungkin. Iya. Oke. Baik, tadi disebutkan ada 3, ada tabu, ada rambu, ada teror. Ini menarik. Bu Dayoke, bisa tidak dijelaskan dalam bentuk karya? Misalnya tabu, penulis mungkin berhati-hati menulis karena ini dianggap tabu begitu ya, atau rambu, banyak rambu yang harus diperhatikan oleh seorang penulis atau pengarang gitu. Berikutnya ada teror. Mungkin bisa dijelaskan dalam karya, bentuk karya apa-apa saja yang seperti itu. Ketika perempuan-perempuan pengarang masa Pujangga Baru, kemudian kita juga mengenal setelah Perang Kemerdekaan sekitar tahun 50-an muncul lagi nama pengarang namanya Ida Nasution, Walujati, Rukiah, Nuraini, sampai terakhir Ena Hadini, Mariana Kotopo, 1962 sampai tahun 70-an itu kita juga melihat kan perkembangan perempuan mulai lebih dikenal karena karya-karya perempuan-perempuan pengarang tahun 70-an mungkin orang lebih kenal ya karena mereka dikemas dalam bentuk pop. Ada Mirawe, Margate, La Rosa dan lain-lainnya. Itu yang dikenal dengan fiksi romantis mungkin. Jadi lebih mudah dikonsumsi oleh perempuan sendiri. Jadi saya pikir masih aman lah jalur itu gitu loh. Kemudian pada tahun 2000-an mulailah kita kenal banyak pengarang-pengarang perempuan yang memasuki ranah-ranah apa yang saya sebut dalam saya sebut tabu, rambu, dan teror. Karena pengarang perempuan tahun 2000-an itu sudah menawarkan hal-hal yang luar biasa. Mereka tidak takut dengan intervensi, misalnya tabu, nggak boleh menulis tentang agama terlalu ekstrim. Seperti saya dalam novel saya Tarian Bumi itu, tentu orang kenapa novel itu akhirnya bisa muncul dan dikonsumsi dengan narasi kebalian yang begitu kuat. Yang saya tolak diksi-diksinya misalnya jangan biar susah nanti dibaca, diakses susah. Kalau diksi-diksinya masih dalam bentuk diksi-diksi lokal gitu. Sementara kalau kita menghidupkan sebuah narasi cerita itu tanpa ada diksi-diksi lokal, saya berpikir narasi itu jadi kehilangan rohnya. Jadi, gitu. Kosakata atau istilah lokal itu untuk menunjukkan sebuah kelokalan itu penting. Karena kadang-kadang kan ada diksi yang sulit sekali diterjemahkan, jadi bisa satu diksi dalam bahasa lokal daerah terutama itu bisa menjadi satu alinea, dua alinea menjelasnya, atau mungkin dalam bentuk yang harus narasi lisan gitu loh, menjelaskannya untuk lebih detail gitu. Jadi saya mencoba ini itu pun setelah saya berdiskusi panjang ya sebelum Tarian Bumi itu terbit, Pak Made. Saya tahu resikonya, tapi saya heran kenapa pengarang-pengarang
lelaki ketika menuliskan hal-hal yang berbau perempuan dan hal-hal dari seksualitas tubuh tuh jarang sekali mereka mendapat intervensi. Kita bisa lihat jejaknya pengakuan Pariem Mas Linus. Kebetulan saya kenal baik sama beliau. Jadi kami bersahabat sekitar tahun 90-an, jadi sempat diskusi panjang ketika saya sebelum saya menuliskan Tarian Bumi. Jadi di sanalah saya berpikir bahwa disitulah tabu, rambu, dan teror. Lagi selanjutnya apa? Ketika pengarang perempuan Abidah El Khaliki menulis sebuah novel, Abidah sahabat saya, dan menceritakannya secara langsung. Oke, ketika saya menulis Perempuan Berkalung Sorban, itu sudah difilmkan. Dia mendapat teror. Bahkan dia takut keluar karena dia akan dicincang oleh sebuah institusi keagamaan. Nah ini seperti itu resiko seorang pengarang perempuan. Itu yang saya katakan bahwa perempuan maksudnya perempuan pengarang itu memerlukan jalur yang panjang, memerlukan ketabahan yang luar biasa, melampaui tabu, rambu, dan teror ini deh. Baru mereka akan berhasil tuh Pak Made. Ya, menarik Bu Dayu Oke. Ada berapa penulis juga yang tahun 2000-an kita sebut saja Ayu Utami. Ya, kalau melihat tabu, rambu, dan teror ini, apakah juga berlaku secara umum? Misalnya penulis Ayu Utami dengan karya-karyanya, tentunya ada hal yang juga dilihat oleh pembaca atau masyarakat umum. Bagaimana Bu Dayu? Ketika perempuan menulis tahun 2000-an itu Pak Made ada semacam keributan. Jadi perempuan itu selalu berkata bahwa ini perempuan hanya menulis tentang seksualitas aja, lendir. Pokoknya kritik sastra pada masa itu kritik sastra yang sangat tidak etis untuk perempuan sendiri secara politik. Itu tidak menarik, seolah perempuan hanya menyuarakan hal-hal yang tabu, rambu yang tidak wajar. Jadi saya berpikir padahal itu menarik. Kenapa menariknya? Saya dari tahun 90 bekerja di sebuah institusi koran, misalnya sebagai wartawan. Kan jarang ada perempuan sebagai pengarang gitu loh. Sebagai wartawan gitu. Jarang sekali perempuan menjadi wartawan sebagai pilihan hidupnya. Di sana akhirnya saya mencoba kalau kita menyuarakan bahwa apa sih sebetulnya yang bisa disuarakan dalam karya sastra oleh perempuan pengarang itu sendiri. Akhirnya karena saya berada di sebuah institusi pers, jadi saya bisa memotret perubahan yang terjadi di dalam masyarakat Bali dari tahun 1990 sampai tahun 2000. Itulah dari institusi tempat saya bekerja itulah yang melahirkan apa yang dinamakan novel tempurung yang kemarin mendapat penghargaan Siu Red Award dari pemerintah Thailand tahun 2012. Jadi itu apa yang disuarakan di situ? Pak Made pasti pengen tahu. Di dalam novel tempurung yang saya garap 500 halaman itu, saya menyuarakan berita-berita yang ada di koran harian. Berarti datanya itu dari keseharian perempuan. Keseharian perempuan, dan data itu dia ambil dari berita di koran. Yang hasilnya tidak menarik kalau kita konsumsi. Secara langsung telan mentah-mentah seperti itu Pak Made. Tapi kalau kita kemas dengan bahasa sastra, dengan perlu kesabaran, perlu pemikiran yang lebih kritis, perlu detail gitu, dan kita tidak memihak kita tidak memihak. Di situ adat, budaya, dan itu tuh kan banyak sekali kejadian-kejadian dari novel tempurung itu, kasus-kasus adat yang saya tempel dari berita harian menjadi sebuah novel. Itu menarik, itu bagus untuk konsumsi publik yang non Bali. Jadi ada hal-hal, ada tabu, ada rambu, ada psikologis di dalam tubuh perempuan yang saya suarakan dari daerah. Karena selama ini kalau kita berbicara kan sastra yang itu kan di orang berbicara tentang sastra itu pasti pusat dan daerah. Tapi dengan adanya teknologi seperti sekarang, sekat itu sudah tidak ada pusat, tidak ada lagi kita bisa melakukan apapun, termasuk kemarin dari Ubud Writer Festival itu menarik. Jadi sistemnya sudah dengan sistem seperti ini, dengan Zoom, dengan seperti yang kita lakukan hari ini Pak Made, itu sudah mengakses ke Australia, kemana-mana. Jadi teman-teman saya yang ada di Australia, yang ada yang di Jerman, mereka bisa menikmatinya langsung. Jadi tidak ada sekat lagi sekarang. Kalau selesai itu pusat dan daerah itu. Menarik Bu Dayu.
Tadi saya ingin juga mendengar karya-karya Bu Oke, mungkin bisa menceritakan setelah Tempurung ada beberapa karya lagi yang mungkin masih ada hubungannya dengan konflik di masyarakat, terutama masyarakat Bali ya. Iya. Mungkin bisa diceritakan konflik apa yang banyak diambil dari situ. Saya berbicara tentang kelokalan dulu ya. Program ini bagi saya ini sangat menarik. Ini bisa menjembati apa yang dulu pada masa lalu kita sebutkan pusat dan daerah, itu kan sekarang tidak ada. Yeah. Jadi saya berpikir program ini juga mungkin bisa menjadi sebuah hal yang menarik, Pak Madi, karena adanya acara Studio Subasita ini. Jadi mungkin bisa menyuarakan apa-apa saja yang telah dibuat oleh perempuan-perempuan penulis Bali. Yeah. Setelah saya data, di sini banyak sekali yang dibuat oleh perempuan penulis Bali mungkin yang tidak terdeteksi gitu loh. Jadi saya mencatat perempuan penulis Bali itu yang menulis, perempuan yang menulis tentang Bali dalam bahasa Bali nih, tapi menarik. Ada Anak Agung Sagung Masuh Cita Dewi, itu bukunya sudah banyak misalnya. Yeah. Ada Hanabira, Rumah Bunga, Penari Sangyang, lalu ada Ida Ayu Wahyuni dari Karangasem ini, lalu I Gusti Ayu Putuma Hindu Dewi Purbarini. Yeah. Nah, itu dia menulis juga tentang ini dalam teks bahasa Bali ya. Dan itu ada Nilo Suwita Utami, lalu ada Nikade Widiase, ada Nimade Ari Dwi Payanti, ada Charma Citrawati, ada Nikade Sudiastari, ada Nyoman Ayu Suciartini. Jadi udah banyak perempuan-perempuan yang menyuarakan begitu. Itu kan luar biasa. Itu semacam kekayaan untuk kita yang berada di daerah, perempuan yang berada di daerah, untuk menambah wawasan diksi dari sebuah karya sastra, dari hubungan antara perempuan dan sastra. Jadi muatan-muatan lokal yang disampaikan perempuan dalam bahasa Bali ini jadi lebih menarik, Pak Made, karena itu kan asli dia gitu loh, dibandingkan kita menjabarkannya dalam bentuk teks dalam bahasa Indonesia gitu. Ya, tadi disebutkan beberapa penulis Bali yang memang intens menulis tentang Bali juga. Dalam bahasa Bali. Dalam bahasa Bali, dalam bahasa Indonesia juga ya. Nah, bagaimana Bu Oke melihat kekonsistenan mereka menulis? Atau ada tidak misalnya, karena kita tahu di masyarakat kita, masyarakat di Bali, ada upacara ini, upacara itu, dan seterusnya. Bagaimana Bu Oke melihat kekonsistenan mereka ini dalam berkarya? Saya punya pengalaman pribadi yang sangat menarik. Ketika saya belum sering bepergian ke luar negeri, Pak Made, saya berpikir perempuan Bali itu adalah perempuan yang paling sibuk seluruh dunia. Saya berpikir seperti itu. Tapi ketika tahun 2003 saya diundang ke Winternachten, festival seni di Belanda, ke Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, itu saya melihat bahwa persoalan-persoalan perempuan yang ada di Indonesia itu sama tahun 2003 itu. Kemudian karya saya terbit dalam bahasa Jerman 2007. Kemudian 2015 saya lebih terbuka lagi. Ketika abad modern seperti sekarang ini, saya berpikir hanya perempuan Indonesia aja mungkin yang sulit gitu membagi waktu antara pekerjaan domestik, wilayah-wilayah, narasi privat yang ribet itu, membatasi gerak perempuan. Ternyata tidak. Ketika buku saya launching cetakan kedua, edisi Jermannya launching di Berlin, di sebuah pusat kota yang penuh. Judulnya apa itu? Tarian Bumi. Tarian Bumi. Tarian Bumi yang diterbitkan dalam bahasa Jerman, udah cetakan kedua. Kemudian launching di Berlin, saya berpikir wah ini membawa narasi lokal Bali gitu, Indonesia. Saya pikir mungkin nggak menarik bagi wanita-wanita di Berlin karena itu kan pusat kota gitu. Ternyata responnya bagus. Mereka mengatakan bahwa tokoh-tokoh dalam Tarian Bumi itu juga ada yang mereka alami, persoalan-persoalan yang mereka alami, Pak Made. Kemudian saya lagi misalnya ke Asia, misalnya ke Seoul. Orang Indonesia senang tuh dengan budaya-budaya yang K-popnya itu. Saya berpikir perempuan di situ kan, ketika saya berada di kota Seoul itu mereka dandannya cantik-cantik,
mereka benar-benar hampir sama semua seperti yang kita bayangkan dalam film-film dalam K-popnya drama itu. itu ya. Jadi mereka wah kayaknya asik banget seperti itu. Ternyata ketika launching buku Tarian Bumi itu dalam bahasa Korea, saya juga melihat perempuan-perempuan Korea juga mengalami persoalan-persoalan yang ada di dalam ranah-ranah domestik yang ada di dalam novel Tarian Bumi. Mungkin kelemahan kita di Indonesia, literasi perempuan pengarang Indonesia itu mungkin kalau diterjemahkan bagus, mendapat penerjemah yang bagus, itu tema-tema yang disuarakan oleh penulis perempuan sastra Indonesia itu saya pikir menarik-menarik. Hanya masalahnya mungkin jalan ke sana itu agak banyak tema begitu ya. Ya, temanya itu menarik yang ditawarkan. Iya. Hanya mungkin kita perlu jalan ke sana kalau kita ingin mencapai narasi yang lebih besar sastra dunia misalnya, Pak Made. Ya. Tadi menarik yang disampaikan tema-tema dalam karya sastra perempuan pengarang terutama di Bali ya. Kalau selain tema yang sifatnya tradisional menurut Bu Oke, tema-tema apa yang menarik yang diungkapkan oleh penulis-penulis perempuan Bali belakangan ini? Kalau penulis perempuan Bali dalam konteks bahasa Bali, mereka menuliskannya tema-temanya kayaknya masih datar-datar saja. Setelah saya konfirmasi kepada mereka apa yang membuat mereka jadi tema-temanya tidak bergerak gitu, tentang cinta, tentang zaman tahun 70-an yang sudah dilakukan oleh Margate gitu loh. Kenapa mereka tidak bergerak dengan hal-hal yang banyak hal yang bisa dilakukan sebetulnya. Kekinian gitu ya. Iya, tidak hanya kekinian aja, tidak hanya wilayah domestik, tapi benturan-benturan mereka tentang sosial budaya. Dengan kondisi pandemi sekarang itu sudah menjadi ide Pak Made untuk perempuan pengarang Indonesia seharusnya. Karena apa, perempuan tidak hanya berperan di domestik tapi juga dia menentukan ekonomi. Betul. Ikut berjuang di ekonomi. Jadi mereka tidak hanya menjaga keluarga lagi, mereka juga harus bertanggung jawab mengatur mekanisme ekonomi yang bergulir itu. Saya pikir itu hanya keberanian itu tidak ada. Ternyata apa Pak Made tahu? Menjadi guru juga di rumah. Iya, ribet sekali, tugasnya semakin banyak tapi semakin banyak tugas, semestinya semakin banyak ide untuk topik. Karena kan begitu kita biasanya kalau perempuan itu agak masokis sedikit lah rata-rata. Perempuan itu agak masokis, jadi mereka mungkin bisa menyuarakan hal-hal yang lebih luar biasa gitu loh. Iya. Temanya kan tidak berkembang gitu, tidak hanya soal percintaan, suami selingkuh gitu kan, kayaknya sudah sudah tidak menarik saya pikir. Baik, ada beberapa tulisan yang mungkin sahabat bahasa ingin tahu juga. Ini tentang mencoblong. Ini tentu dari judulnya saja mencoblong. Mungkin Bu Oke bisa jelaskan apa itu mencoblong, apa perannya dalam karya ini. Saya itu kayak sepertinya setelah usia saya menjelang 50 tahun itu Pak Made, saya tuh berpikir kalau dulu mungkin kalau teman-teman saya mengatakan bahwa saya itu ambisius. Jadi kalau mungkin dilacak gitu perjalanan saya dari SMP sampai itu, saya perempuan yang ambisius yang tidak pernah rileks memandang sesuatu itu menjadi beban yang terlamat serius bagi saya gitu Pak Made. Jadi ketika umur saya 50 tahun saya agak rileks. Jadi apa yang terjadi? Semua hal saya lihat hidup itu karikatural. Jadi lucu gitu, saya lihat semua lucu gitu. Jadi lahirlah mencoblong itu. Mencoblong itu kan sangat seksis dan agak nakal itu. Coblong itu identik dengan misalnya tubuh perempuan. Itu kan ada carat, ada coblong. Kalau di Bali kan carat identik dengan tubuh lelaki, coblongnya perempuan. Jadi itu di sana saya sudah memainkan narasi-narasi yang aslinya isunya seksis, tapi kita nggak perlu menyebut vagina misalnya gitu, tapi dengan ternyata hal-hal yang ada di ranah-ranah tradisi, saya pikir di seluruh Nusantara ada Pak Made. Nah ini dengan adanya COVID ini saya pikir kita akan bisa menengok seluruh Nusantara dengan adanya diskusi-diskusi seperti sekarang ini. Saya pikir itu menarik. Jadi itu saya ambil mencoblong tuh dari sana. Tapi tema yang saya garap apa? Kalau kita berbicara tentang wartawan perempuan itu identik maskulinitas. Itu sangat tidak perempuan gitu. Karena wartawan di sana juga tidak mendapat tempat
yang bagus gitu. Mereka tidak mendapat posisi-posisi yang sangat-sangat penting, misalnya kalau di daerah ya. Saya nggak tahu kalau di Jakarta misalnya koran-koran yang lebih di daerah itu nggak dapat, suara mereka hampir tidak terdengar terutama. Lalu apa yang saya lakukan? Kita tidak bisa dong diem aja sebagai penulis perempuan gitu loh. Lahirlah Mencoblong ini. Kolom yang saya mulai ini aslinya Mencoblong itu aslinya Oka Rusmini. Jadi aslinya dibongkar ya Oka Rusmini. Iya, jadi aslinya kayak orang selalu ingin tahu. Kadang-kadang ini Pak Made, lucunya Pak Made, kadang-kadang saya itu agak mau ketawa tapi saya tahan. Karena ketika sering sekali ada diskusi seperti ini tentang buku saya Tarian Bumi, Kenanga, hampir 10 buku saya itu kecuali Mencoblong dan Koplak dan Jerum, 7 buku saya itu selalu berpikir, orang kadang-kadang diskusi merasa Bali itu tidak seperti apa yang dituliskan oleh Oka Rusmini. Satu. Yang kedua, Oka Rusmini adalah perempuan Bali yang paling sengsara gitu, menikmati adat istiadat gitu. Yang ketiga, mereka selalu merasa bahwa apa yang saya tulis itu perempuan Bali itu baik-baik saja. Mereka berkata seperti itu. Jadi ada sebuah diskusi waktu itu. Sebetulnya saya ingin ketawa, tapi saya tahan dulu. Saya kan perlu masokis untuk membangun proses kreatif itu, Pak Made. Jadi ada beberapa teman perempuan yang menulis juga mengatakan seperti itu yang salah. Tapi saya nggak mungkin dong salah. Saya bekerja di pers, Pak Made. Dari tahun 90 sampai terakhir kemarin 2020 baru saya resign. Dan itu Mencoblong menyuarakan itu. Oka Rusmini baik-baik saja. Oka Rusmini itu perempuan kosmopolit gitu. yang asik-asik saja, yang Mencoblong itu sangat kosmopolit kota Denpasar, Pak Made. Ternyata setelah keluar itu buku, ternyata kosmopolit juga di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Bagaimana seorang ibu bekerja mengantar anaknya yang mobil itu sudah menjadi rumah. Ada les kumon, les GO, jadi sangat natural. Terus kaitannya dengan Koplak ini. Nah, Koplak ini kan gini Pak Made, orang tuh selalu kalau berbicara tentang perempuan selalu identik anti laki-laki, misoginis lah. Lalu mereka bilang, oh ada laki-laki juga bisa menjadi feminis. Akhirnya ada seorang teman profesor di UI itu sahabat saya, dia menyuarakan dari tahun 90 menyuarakan feminis laki-laki. Tapi saya kan harus sabar. Saya tuh orang yang sangat sabar memotret persoalan-persoalan yang ada di Bali. Itu kok teori-teori aja gitu, tapi eksekusinya nggak ada. Makanya saya buatlah Koplak. Itu feminis laki-laki. Jadi seimbang, ada Mencoblong, ada Koplak gitu loh. Jadi dua hal yang saling ini ya. Saling terkait. Saling terkait dan itu ada di dalam kehidupan masyarakat tradisional Bali. Apa namanya? Kembar buncing. Nah, itu kan jadi terkoneksi Pak Made. Tidak terpikirkan oleh orang gitu loh. Makanya saya ketika launching buku saya bilang kembar buncing. Kembar buncing itu istilah Bali yang mungkin tidak populis di luar Bali, tapi dengan adanya Oka Rusmini launching buku kembar buncing gitu, mereka pasti akan nyari itu. Diksi itu akhirnya ranah budaya itu masuk ke dalam. Itu kan menarik, jadi satu kemasan gitu. Jadi satu paket namanya Kembar Buncing, buku Kembar Buncing Pak Made itu. Tapi kalau dilebarkan lagi narasinya, itu jadi narasi yang sangat feminis perempuan, feminis laki-laki. Karena Koplak itu saya pakai seorang tokoh itu kepala desa. Jadi dia membesarkan anaknya dari bayi sampai anaknya menjadi pengusaha sukses. Di situ ada hal-hal yang lucu yang sangat karikatural, juga menyinggung-nyinggung politik gitu loh. Jadi saya pikir ini suatu hal yang menarik gitu untuk mengkritisi, tidak harus marah-marah, tidak harus kasar-kasar dengan diksi-diksi gitu. Itu yang saya coba tawarkan Pak Made. Itu semacam ini juga ya, refleksi. Melihat ke dalam gitu, introspeksi gitu ya, introspeksi tanpa harus memaki, tapi membuat kita mentertawakan apa persoalan. Orang kan sama ini nggak mau dong disalahin, dihina-hina, dikata-katakan kasar, akhirnya balas dengan kasar lagi. Tapi kok baca Koplak, saya pikir mereka akan berenung, ini aku banget nih ya. Tapi kan malu, mereka malu biasanya mengakui kesalahan-kesalahannya. Jadi saya ingin menawarkan hal-hal yang psikologis dengan konteks yang modern kekinian tanpa harus memaki. Baik, menarik sekali apa yang kita bicarakan Bu Oke. Nah terakhir Bu Oke menulis Jerum. Ini tahun 2020. Bisa sedikit dibicarakan tentang Jerum?
Jerum itu sebetulnya proyek dari Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Pak Made. Jadi tawarannya itu ketika tahun berapa? Tahun 90-an sampai tahun 1990-an tuh Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa itu merasa bahwa teks-teks sastra kuno, kakawin itu sudah tidak lagi menjadi daya tarik yang untuk diserap oleh generasi kekinian kita, apalagi penulis-penulis itu. Adanya hal seperti itu, dia mengundang beberapa penulis Badan Pembinaan dan Bahasa yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Waktu itu mengundang beberapa penulis dan mereka menawarkan bagaimana kalau teks-teks sastra tradisional, tradisi, kakawin yang tidak menarik, biasanya kan monoton sekali ya, lambat sekali kita bicara alurnya. Kakawin, kidung, geguritan itu kan lambat kita nikmati, itu terlalu bertele-tele gitu. Mereka mengundang kita untuk mengemasnya. Dalam hal yang baru gitu. Kemudian dia mengundang beberapa penulis, kemudian mereka menawarkan 3 kakawin pada saya, Ramayana, Mahabharata. Saya pikir kuno deh udah biasa ini orang menggarap Ramayana. Lalu saya tertariklah ketika ada Kidung Kundang Dia Jerum ini. Ya, Kundang Dia. Itu setelah saya tulis, saya judulnya itu aslinya Kundang Dia, tapi saya kemas lagi. Saya pikir itu nggak menarik ya, karena akhirnya buku itu hanya berhenti setelah proyek itu selesai, tidak tersebar dengan baik. Kemudian saya berpikir alangkah baiknya kalau kita kemas lagi, karena di Bali ini ketika pandemi itu saya mungkin berpikir ulang, banyak sekali teks-teksnya. Misalnya kayak ada pandemi ini, ada kakawin loh, yang kakawin dari Ida Pidanda Sidemen misalnya mengatakan bahwa sudah ada bagaimana kita mengatasi bencana pandemi itu gitu. Itu kan tidak tercover gitu. Akhirnya lahirlah ini saya perbarui lagi Pak Made. Kemudian saya diskusikan dengan anak-anak pakar-pakar bahasa, yang anak-anak penekun sastra kawi. Jadi saya ubah judulnya Jerum, karena saya pikir itu lebih cocok ke Jerum ya, karena saya penulis perempuan gitu aslinya. Ini yang politis, hanya politis aja sih. Kalau sebelumnya sempat dengan judul lain, Kundang Dia itu judulnya. Kundang Dia. Kemudian saya pikir itu lebih menarik karena secara politis itu lebih menarik gitu, isu yang disampaikan. Kemudian kita diskusikan juga. Ternyata saya baru tahu bahwa Kidung Kundang Dia Jerum itu sering dinyanyikan di sebuah pura di Bangli tahun 20. Dan itu tidak lagi ada sekarang. Orang tidak tahu lagi itu isinya apa. Nah, hal-hal seperti inilah yang ingin saya sampaikan, bahwa apa ide tahun 1990 itu bisa dikembangkan lagi. Misalnya kita kan mungkin bisa bekerja sama dengan balai. Kita membuat sebuah rintisan gitu loh. Dengan sekarang kan nggak ada persoalan, karena ada buku-buku juga udah dalam bentuk e-book Pak Made. Jadi mungkin balai bahasa itu menerjemahkan sebuah kakawin, sebuah kidung, atau sebuah guritan. Kemudian mungkin bisa kita kerjasama berkolaborasi dengan pengarang yang menulis dalam bahasa Indonesia. Itu kan juga hal yang menarik saya pikir. Itu menarik. Ide yang sangat menarik, terdokumentasi dalam bentuk yang beda. Adaptasi karya dari karya tradisional yang menjadi sudah terlupakan, menjadi karya-karya lain, misalnya novel, cerpen, puisi dan puisi dan seterusnya. Itu mungkin hal yang menarik ya. Jadi orang melihat lagi teks aslinya pasti. Ini akan suatu balik kalau orang membaca novel Jerum, bagaimana sih teks aslinya? Orang akan berpikir begitu. Orang akan menelusuri, dan itu aset itu. Kita mengajarkan membaca juga untuk kritis gitu loh. Dan di Bali karya-karya adaptasi, sebut saja kita misalnya Sawitri, kan ada juga mengadaptasi beberapa karya tradisional menjadi novel begitu ya. Nah, bagaimana perempuan pengarang Bali ini bisa ke arah sana mungkin ya Bu Oke ya? Bagaimana Bu Oke? Karena kita kan aslinya bagaimanapun, terutama saya dibesarkan dengan keluarga griot. Saya hidup di griot yang kita tahu griot itu adalah sumber informasi pengetahuan kan awalnya kan, sebelum kebuka pada masa-masa lalu. Ada teks-teks yang tersembunyi, sekalipun teks-teks itu tidak terbaca, tapi dongeng-dongengnya hidup di perempuan-perempuan tua, nenek-nenek kita
Jadi saya pikir itu yang dilakukan oleh perempuan-perempuan Bali. Saya yakin penulis-penulis 9 perempuan penulis yang saya sebutkan tadi juga pasti mengalami, apalagi 9 perempuan penulis tadi itu bisa loh bahasa Kawi. Yeah. Jadi mereka aslinya lebih sakti lagi karena mereka bisa berhadapan dengan teks asli, sementara saya kan enggak. Beberapa pengarang perempuan saya yakin mereka tidak mengerti itu. Aksara Bali yang ruwet itu, lalu bahasa Kawi itu kedekatan itu saya pikir bisa. Makanya saya berpikir tadi Pak Made itu deh, ada penerjemah teks aslinya, ada yang menggarap dalam bentuk teks modern, tuh mungkin bisa dipikirkan untuk balai bisa bahasa. Bisa kolaborasi. Iya, ada dua. Jadi ada 2 buku. Satu yang diterjemahkan ke dalam dari teks bahasa Bali, kan biasanya tuh dalam bahasa Jawa kuno Pak Made biasanya. Yeah. Kemudian ke dalam bahasa Bali, ke dalam bahasa Indonesia, kemudian dibuat lagi, dikemas lagi ke dalam cerita. Saya pikir itu lebih menarik. Kita dapat teks aslinya, jadi itu bagus tuh. Saya pikir itu program menarik untuk ditawarkan di balai bahasa ke depannya Pak Made. Ada proses di situ ya. Iya. Jadi ada penerjemahan, ada interpretasi dan seterusnya, ada penelitian mungkin terhadap ada penelitian pasti itu. Ya, ada penelitian sehingga penulis pun secara mendalam berkolaborasi jadinya ya, kan itu saya pikir itu yang harus dikerjakan oleh seluruh balai bahasa yang ada di Nusantara ya, yang memiliki teks-teks sastra kayak kita, kayak di Bali misalnya, kayak di Makassar gitu, itu kan pasti banyak tuh teksnya. Jadi saya pikir ada beberapa, Jawa lagi kan banyak itu balai-balai bahasa itu bisa bekerja menerjemahkan, tidak harus dalam teks bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi kita punya kekayaan Nusantara. Ya, kita di Indonesia banyak mempunyai manuskrip ya. Yang tidak Kalau kita kenal di Bali ada lontar, kalau di Sulawesi Selatan ada lontarak, kalau di daerah Sumatera ada tulisan-tulisan yang pada bambu itu ya, yang sejenis itu, dan manuskrip itu mungkin untuk dijadikan karya yang dalam bentuk yang lain mungkin sebuah ini ya. Iya, saya pikir itu nggak usah kita berpikir jauh untuk menerjemahkan sebuah karya sastra Nobel ke dalam bahasa Indonesia. Kita punya teks-teks yang terlupakan gitu loh. Kenapa kita harus susah gitu mengeluarkan dana untuk terjemahan gitu loh. Saya pikir ini menarik. Saya pikir mungkin bisa dijadikan ide untuk seluruh balai bahasa yang ada di Nusantara ini. Dari sisi tradisional ceritanya kan biasanya kalau karya-karya itu temanya ya tema tradisional. Kira-kira dari tema tradisional, Bu Oke sebagai seorang perempuan penulis, kira-kira bisa tidak mengubah tema itu dengan dengan tema yang tradisional itu dijadikan hal yang baru atau hal yang dibalik dan lain sebagainya, mungkin tidak seperti itu. Saya sempat berdiskusi, kenapa Jerum itu saya luncurkan pertama kali di Bali. Saya cetak juga dengan penerbit di Bali sebelum akhirnya tetap diambil sama Gramedia kan, dalam bentuk e-book. Itu tujuan saya awalnya tuh ingin membangkitkan spirit dan berbagi kepada anak-anak yang penekun sastra Kawi itu. Ayo dong, sastra Kawi diterjemahkan dalam bentuk buku, bekerja sama dengan Balai Bahasa Bali itu. Saya selalu begitu ngomong mereka, tawarkan ide kalian. Nggak mungkin Balai Bahasa Bali kan karena kesibukannya banyak, nggak mungkin dong. Tapi kalian menawarkan. Itu kan jadi mereka harus menawarkan karena itu luar biasa sekali Pak Made. Saya pikir kalau bagaimana, apakah boleh memindahkannya ke dalam bentuk sastra yang dijungkir balikkan gitu. Jerum aslinya masih setia. Tapi pasti nggak ada yang tahu itu. Bagaimana pada kidung itu, di situ ada soal perselingkuhan. Bagaimana orang yang sudah menikah bisa berselingkuh padahal pada tahun 1920 itu, Anda bayangin itu kan nggak terdeteksi itu. Itu masih setia. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa apa yang saya tulis dalam Jerum itu masih setia dengan kidung itu, dengan teksnya. Tapi ada hal-hal yang modern dan kita pilih kata-katanya, dan saya menambahkan beberapa karakter Pak Made. Karena kalau kita berbicara tentang teks-teks sastra kakawin itu kan sangat ceritanya monoton dan terlalu lambat alurnya gitu. Jadi saya pikir nggak masalah sih. Tapi menariknya ini menjadi sebuah hal yang menarik jika kerjasama antara balai ini, misalnya kan kita ada teks aslinya dong, yang kita terbitkan juga gitu. Lalu ada teks yang sudah diadaptasi, lalu ada diskusi seperti ini Pak Made.
Iya. Itu menarik. Jadi kita bayangkan, ini bukan hal yang baru sih Jerome. Mahabharata dan Ramayana itu sudah berapa jadi puisi? Iya. Udah biasa. Berapa jadi cerpen? Sudah dijungkir balikkan luar Iya. biasa itu. oleh Lalu para- setelah Jerome ini apa? Ya saya lagi sedang riset Oh, sedang research. tentang, mudah-mudahan ini segera terbitnya. Selalu ya kalau Bu Oke menulis itu karena tadi sudah disebutkan seorang Jurnalis, Jadi dari situ, dari sisi data, jadi risetnya sudah dilakukan. Iya. Dan ketika menulis yang akan datang pun harus ada riset dulu sebelum Iya. menulis, pasti itu ya Iya. Bu ya. Ya, tapi mungkin ada beberapa pengarang merasa, saya menulis saja gitu. Tapi ketika saya menulis, saya memikirkan ini efeknya kemana. Itu kan ada pengarang yang mengatakan bahwa saya menulis aja santai-santai gitu. Saya selalu memikirkan dampaknya itu, Iya. sasaran pembaca. Itu bagian dari riset itu juga. Iya, karena dengan bius saya menjadi mendapat spirit. Seperti kemarin saya itu di Kompas itu, Iya. Mentinggal itu. Iya, iya. Nah itu orang berpikir itu apa, itu Mentinggal itu pengasuh saya ketika kanak-kanak. Iya. Jadi saya mencoba untuk mendeskripsikan hal-hal kecil. Iya, lagi. baru-baru ini ya sebuah cerpen ya masuk Itu Kompas. sequel novel tuh Pak Made. Oh gitu. Jadi kita tunggu. Kita tunggu kelanjutannya itu. Iya. Jadi sedikit tentang itu, tentang cerpen itu. Apa yang diingin Bu Oke sampaikan di situ? Selama ini saya katakan seperti tadi ya, di awal-awal orang kadang-kadang mengatakan bahwa sepertinya Oke Rusmini itu tidak tahu tentang Bali. Lahir di Jakarta, padahal lahir di Jakarta saya tanggal 2 SMP saya udah sekolah di SMP 1 Denpasar Pak Made. Iya. Jadi saya tinggal di Griol. Iya, iya. Anda tahu sendiri seperti apa kondisi di Griol itu. Jadi saya ingin menuliskan hal kecil karena dulu mungkin saya terlalu emosional kalau ada yang mengkritik tuh Pak Made marah nggak karu-karuan gitu kan. Tapi sekarang di usia saya yang sudah tidak muda lagi, saya lebih ke dalam. Iya. Jadi saya akhirnya berpikir, waduh masa anak-anak saya menarik sekali, lebih kaya daripada anak-anak yang tinggal di Bali. Karena saya pernah tinggal di Jakarta gitu. Jadi orang tua saya juga Masa masih kecil di iya, Jakarta masa ya? kecil bagaimana perempuan Bali belajar agama di Puro Rawamangun itu kan nggak ada orang tahu Pak Made. Iya, iya. Lalu ya hal seperti itu. Kalau orang Bali yang pernah tinggal di luar Bali pasti punya memori-memori yang sekarang ini sulit kita dapatkan, kebinekaan. Iya, betul. Kesadaran kita bahwa kita ini bangsa yang berbeda Pak Made. Iya. Dengan agama berbeda, dengan masyarakat yang berbeda, bagaimana kita share pengalaman, share hormat kepada yang berbeda itu yang ingin saya tawarkan di. Berarti dalam karya Bu Oke, dalam karya-karyanya selalu ada kebinekaan, ada hal-hal yang menyangkut perbedaan begitu ya? Iya, saya ingin menyuarakan itu ketika sekarang ini seperti ini kondisi kita kan, kondisi politik sosial kita sudah berubah dan bergerak gitu loh. Padahal kita sebetulnya gampang sekali sebetulnya. Kita sudah punya balai bahasa, jelas bahasa gitu loh. Bahasa tidak berkembang, kebudayaannya tidak berkembang Pak Made. Saya pikir gitu, makanya dokumentasi sastra lama itu saya pikir sudah waktunya untuk digali lagi. Alangkah kayanya kita, alangkah hebatnya bangsa kita. Betul. Jadi kita sangat kaya dengan karya-karya tradisional, manuskrip kita, warisan manuskrip kita luar biasa. Luar biasa yang belum tergarap dengan bagus itu. Saya pikir ini tugas balai dan Badan Pembinaan Pengembangan Bahasa saya pikir. Baik, menarik sekali perbincangan kita Bu Oke. Nah, kita dibatasi waktu Bu Oke. Jadi terima kasih Bu Oke sudah bersedia hadir di tengah kesibukan. Jadi sudah bersedia hadir. Kita sudah membincangkan karya sastra dan perempuan pengarang. Menarik sekali. Semoga pada kesempatan lain kita bisa bertemu lagi, diberikan kesehatan dan kita bisa berbagi lagi dengan sahabat bahasa. Baik, sahabat bahasa, demikian tadi perbincangan saya dengan Ibu Dayu Oke Rusmini. Saya lebih senang memanggil Bu Oke ya. Luar biasa. Baik, sahabat bahasa, sekali lagi terima kasih
Terima kasih sudah setia mengikuti perbincangan kami dalam program Bincang Bahasa dan Sastra. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada kesempatan yang lain dalam topik yang lain. Salam bahasa.